Sosok mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi jadi sorotan usai ikut angkat bicara terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ito secara belak-belakan menyebut bahwa 3 DPO kasus Vina hanyalah fiktif belaka. Penetapan 3 DPO pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini ditetapkan atas dasar keterangan para tersangka yang saat ini sudah divonis penjara seumur hidup. Nah, kalau tersangka, sepengalaman saya, apalagi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok, itu dia akan membuang kepada orang lain yang mungkin hanya ilusinya, atau mungkin hanya sesuatu asal ngomong supaya meringankan atau mengaburkan tuntutan yang bersangkutan nantinya. Tutur itu berlansir dari salah satu tayangan YouTube. YouTube mengaku tidak yakin dengan penetapan 3 DPO kasus Vina yang telah ditetapkan oleh Polda Jabar. Pasalnya penetapan DPO tersebut hanya berdasarkan keterangan para terpidana. Lucunya lagi, para tersangka ini mengatakan tidak kenal dengan para DPO, bahkan sekarang mencabut BAP-nya, katanya. Menurutnya, bisa jadi para terpidana kasus Vina ini melakukan satu koordinasi. Jadi kalau menurut saya DPO yang sekarang dibuat ini, apalagi baru dibuat di bulan Mei 2024, semacam DPO yang sifatnya hanya ingin memuaskan masyarakat. Bahkan kata itu, jika para terpidana tidak mengenal 3 DPO, bisa jadi itu hanyalah dalih dari para pelaku yang sesungguhnya adalah mereka sendiri. Jadi menurut saya DPO ini masih dalam tanda kutip DPO yang sifatnya tidak nyata atau bayangan atau fiktif atau mungkin ilusi, ungkapnya. Lantas siapa sebenarnya Ito Sumardi? Komjen Pol Dr. Andes Ito Sumardi lahir 17 Juni 1953. Ia adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011, menggantikan Komjen Pol Susno Duaci. Sebelum menjabat Kabar Eskrim, Ito adalah Korsahli Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2006, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dibebaskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itulah dia menjabat Korsahli. Penunjukan Ito pada 24 November 2009 diumumkan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarda. Pada 9 Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi dengan 3 bintang di pundak sebab posisi Kabar Eskrim yang dia pegang mengharuskan perwira tinggi dengan pangkat Komjen.